Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farsita Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Bapak Sukri Hamdi, SEMM selaku dosen pengampu Manajemen Logistik. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester yaitu mengenai aktivitas manajemen logistik. Kita langsung ke slide selanjutnya. Adapun manajemen logistik, pengelolaan proses perencanaan atau disebut juga planning. Pelaksanaan bisa disebut juga dengan implementing dan pengendalian controlling yang efisien dan efektif dari aliran atau pemindahan, flow movement dan penyimpanan stok bahan baku raw materials in process inventory, finish atau disebut juga good, serta aliran informasi mulai dari titik awal dari mana bahan baku didatangkan sampai titik akhir konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Adapun di sini istilah nama lain untuk manajemen logistik. Ada beberapa nama lain dari manajemen logistik, yaitu 1. Distribusi barang atau physical distribution, 2. Distribusi atau juga distribution, 3. Rekayasa distribusi distribution engineering, dan 4. Logistik bisnis atau bisnis logistik, 5. Logistik pemasaran, marketing logistik, distribusi logistik, distribution logistik, manajemen material atau material manajemen, manajemen material logistik manajemen, dan logistik sistem respon cepat quick response system. Yang terakhir logistik industrial logistik. Slide selanjutnya ada kategori material barang yang ditangani dalam manajemen logistik. Ada 3 raw materials, in process inventory, finish good. Adapun jenis produk jadi dalam manajemen logistik. 1. Produk konsumsi, produk yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan konsumen akhir atau final customer. 2. Produk industri, produk yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan industri. Intermediate customer biasanya sebagai bahan baku atau bahan pembantu pada proses berikutnya. Dan ada di sini gambar ya, saya terapkan gambar aktivitas logistik. Ada kendaraan yang meliputi mobil ya, motor, kapal dan sebagainya. Saya terapkan di sini ya. Dan slide selanjutnya ada komponen manajemen logistik. Ada manajemen yaitu dibagi 3, perencanaan, penerapan, pengendalian, yaitu keluaran dari logistik, keunggulan, bersaing, berorientasi pada pemasaran, efisiensi dan keefektifan operasional, utilasi waktu dan tempat, pemindahan yang efisien pelanggan sebagai harta aset properti. Dan manajemen logistik ada bahan baku, persediaan barang dalam proses barang jadi, dan arah panahnya menunjukkan keluaran dari logistik. Dan adapun aktivitas logistik mengarahkan ke keluaran dari logistik, dan sama ya ini aktivitas logistiknya sih ada isinya pelayanan pelangganan, peramalan permintaan, komunikasi informasi, material handling,
pemrosesan pesanan, pengemasan, dukungan layanan dan komponen-komponen, penentuan lokasi gudang dan gedung pabrik, pengadaan, pengembalian barang, lintas dari transportasi, pergudangan dan penyimpanan. Adapun masukan ke dalam logistik, ada sumber daya umum yaitu tanah, fasilitas dan peralatan, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya informasi, yaitu masukan ke dalam logistik. Dari pemasukan ke dalam logistik itu ada pemasuk ke manajemen logistik, lalu ke pelanggan dan keluaran dari logistik. Adapun slide selanjutnya, aktivitas dalam manajemen logistik, ada distribution communication yang efektif harus dilakukan pada supplier, perusahaan, customer. Komponen fungsional utama dari perusahaan yaitu marketing, manufacturing, logistik, dan finance, accounting. Berbagai aktivitas yang berhubungan dengan logistik seperti customer service, traffic, dan transportasi, warehousing dan stock, order processing dan inventory control. Komponen-komponen di dalam masing-masing aktivitas logistik, misalnya dalam inventory control, in-plan inventory transit, dan inventory field warehouse ya. Adapun inventory control atau aktivitas krisis karena membutuhkan biaya untuk menjaga kecukupan supply produk dalam rangka memenuhi kebutuhan customer maupun kebutuhan manufacturing. Logistik harus menjaga ketersediaan raw materials, part, dan finish. Inventory yang dibatasi oleh keterbatasan modal dan tempat penyimpanan. Ada demand forecasting ya, penentuan sejumlah produk yang dibutuhkan konsumen dan jasa pelayanan yang mendampingi produk tersebut untuk waktu yang akan datang. Bagi marketing, untuk menentukan strategi promosi, pengalokasian sales force, strategi pricing, dan aktivitas market research. Bagi manufacturing, untuk menentukan jadwal produksi, strategi pembelian dan pengadaan, serta keputusan inventory dalam pabrik. Bagi manajemen logistik, untuk menentukan berapa banyak masing-masing item produk yang diproduksi oleh perusahaan akan dikirim ke berbagai pasar yang harus dilayani. Dan slide selanjutnya ada customer service. Dalam hal ini, aktivitas dari customer service akan melibatkan implementasi dari konsep manajemen logistik yang terintegrasi untuk memberikan tingkat kepuasan konsumen yang cukup baik dengan tingkat harga yang serendah mungkin. Ada juga order forecasting ya, memacu proses distribusi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas yang bertujuan pada pemenuhan kepuasan pelanggan. Komponen dari order forecasting yaitu ada elemen-elemen operasional seperti order entry, editing atau order scheduling, order shipping, set preparation, invoicing atau pengurus faktur-faktur. Dan elemen komunikasi ada modifikasi order, pemeriksaan status order, tracking dan expediting, koreksi kesalahan, pemesanan dan informasi produksi. Elemen kredit dan collection, pengecekan kartu kredit dan pemrosesan pengumpulan akun yang bisa diterima. Dan selanjutnya ada aktivitas traffic dan transportation ya, pergerakan pemindahan aliran barang dari titik awal ke titik akhir konsumsi dan sebaliknya. Aktivitas traffic dan transportation berhubungan dengan bagaimana memanage pergerakan produk barang yang meliputi aktivitas seperti pemilihan moda, shipment atau alat angkut, misalnya udara, rail, kereta,
water pipeline, truk, pemilihan jalur, routing, mengikuti hukum aturan transportasi lokal nasional serta persyaratan pengangkutan baik domestik maupun internasional. Dan ada slide selanjutnya yaitu adapun warehousing dan storage, biasanya produk harus disimpan di pabrik atau di tempat tertentu sebelum dijual atau dikonsumsi. Semakin besar selisih waktu antara produksi dengan konsumsi, akan semakin besar juga jumlah inventory yang dibutuhkan. Warehousing dan storage adalah aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana memanage ruangan yang dibutuhkan untuk menyimpan dan mengurus inventory. Secara spesifik, aktivitas storage meliputi memutuskan apakah fasilitas storage sebaiknya dimiliki sendiri, sewa atau pinjam, desain dan layout dari fasilitas storage atau gudang, produk mix consideration, perawatan, sistem keamanan, penugasan, dan pelatihan personil. Material handling. Tujuan dari aktivitas material handling adalah bagaimana sebisa mungkin mengurangi, mengeliminasi handling, meminimasi jarak material handling, meminimasi good in proses, membuat aliran yang bebas dari bottlenecks, meminimasi loss proses yang diakibatkan oleh barang yang terbuang, busuk, rusak atau hilang selama proses pengiriman. Adapun material handling yang jelek atau akan berakibat pada kerusakan, kehilangan produk, ketidakpuasan konsumen, delay produksi dan ide karyawan maupun peralatan. Aktivitas material handling punya peran vital dalam mereduksi inventory, menurunkan customer dan meningkatkan produk aktivitas. Adapun procurement adalah cara mendapatkan, memperoleh material dan servis yang dibutuhkan untuk menjamin keefektifan operasi manufacturing dan proses-proses logistik. Fungsi prosumen meliputi seleksi lokasi, supply source, penentuan spesifikasi material yang dibutuhkan, waktu pembelian, penentuan harga, quality control, dan lain-lain. Part dan service support dalam pergerakan raw materials, material in process inventory, finished good, logistis harus juga memikirkan aktivitas yang berhubungan dengan repair dan servicing produk. Tanggung jawab logistik dan marketing tidak hanya berhenti jika produk sudah terkirim ke konsumen, tapi juga bagaimana memberikan after sales service pada konsumen. Adapun packaging, kemasan packaging bisa berfungsi sebagai alat promosi atau advertising. Ukuran, berat, warna, informasi yang tercetak pada kemasan akan menarik hati konsumen dan bisa menyampaikan informasi tentang produk di dalamnya. Kemasan mengandung dua maksud. Yang pertama, kemasan bisa melindungi produk dari kerusakan yang terjadi pada saat disimpan atau dikirim. Kedua, kemasan bisa memudahkan menyimpan dan pengiriman sehingga bisa mereduksi handling dan juga ongkos material handling. Jika perusahaannya adalah perusahaan multinasional, maka kemasan packaging merupakan hal yang sangat penting. Adapun logistik allow efficient movement to the customer. Grosvenor Plowman merujuk 5 hukum dari logistik, yaitu membuat right product pada right place dan right time, dalam right condition dengan right cost kepada customer yang mengkonsumsi produk tersebut, sehingga evaluasi dan improvement dari aktivitas logistik yang dilakukan dengan mengintegrasikan aktivitas purchasing, inventory management, customer service, transportation, dan public warehouse akan bisa menurunkan biaya keseluruhan, meningkatkan keuntungan, meningkatkan level of service pada
konsumen atau customer. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Saya Maya Farsita Putri, mohon maaf bila ada kata salah dan kurang berkenan dalam hati. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.